Saya Merisa dari SGD B6 dan sekarang saya akan mempraktekkan mengenai pemeriksaan sperma atau analisis semen. Ada dua tahap penting dalam analisis semen, yaitu tahap pengambilan sampel dan tahap pemeriksaan sperma. Pada tahap pengambilan sampel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pasien harus dalam keadaan sehat dan tidak kelelahan pada saat pengambilan sampel. Lalu, 2-7 hari sebelum pengambilan sampel, pasien tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas seksual apapun yang bisa menyebabkan keluarnya sperma. Lalu, cara pengambilan sampel bisa dengan masturbasi, senggama terputus atau senggama dengan kondom. Lalu untuk pengambilan sampelnya sendiri disarankan untuk pagi hari, untuk spermanya ditampung di tempat yang bersih, dijaga suhunya 20-40 derajat Celcius, dan setelah pengambilan sampel dibawa ke laboratorium dengan jarak kurang dari 60 menit. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang dipakai untuk analisis semen. Yang pertama, ada kamar hitung Neubauer, ada pipet, ada sampling pot yang steril dan sudah diberi label. Lalu ada pH dipstick, di sini bisa juga menggunakan kertas lakmus. Lalu ada cover glass, ada objek glass, ada alat pelindung diri, ada pewarna safranin dan eosin, juga menggunakan mikroskop. Di sini saya sudah mendapatkan sampel semen yang akan dianalisis. Untuk semennya sendiri sudah ditampung di samping pot yang steril dan sudah diberi label. Sebelumnya saya juga sudah melakukan cuci tangan prosedural dan saya sudah memakai APD. Lalu untuk pemeriksaan semen ini harus diperhatikan bahwa ada dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan makroskopis dan pemeriksaan mikroskopis. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan makroskopis terlebih dahulu. Di sini yang pertama saya akan melihat likuifaksi dari semen. Likuifaksi yang normal itu berlangsung 15 menit sampai 60 menit dari waktu pengambilan sampel. Di sini sperma harusnya jika normal dia akan mengencer sebelum 60 menit. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan untuk tampak luarnya. Yang pertama di sini saya akan melihat dari warnanya terlebih dahulu. Untuk warna sperma yang normal, dia itu akan berwarna putih mutiara. Jika terdapat darah atau warna kekuningan dari nanah, bisa menandakan adanya abnormalitas dari reproduksi. Lalu selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan bau. Untuk pemeriksaan bau, untuk sperma yang normal itu akan terdapat bau seperti bau bunga flamboyan atau bau klorin atau kaporit. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan viskositas, yaitu dengan menggunakan pipet akan saya ambil, lalu akan saya teteskan. Untuk sperma yang normal, dia seharusnya untuk panjang dari benang spermanya itu tidak melebihi 2 cm. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pH. Di sini saya menggunakan pH dipstick, lalu saya akan memasukkannya ke sampel dari spermanya. Untuk sperma yang normal, semen yang normal harusnya dia itu cenderung alkalis dengan pH 7,2 sampai 8. Lalu jangan lupa juga untuk mengukur seberapa semen yang dikeluarkan. Untuk normalnya sendiri, semennya itu harusnya berkisar 1,5 sampai 6 mili. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan tes mikroskopik dengan menggunakan mikroskop. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan motilitas dari sperma. Di sini saya akan mengambil objek gelas. Lalu saya dengan menggunakan mikropipet, di sini saya akan mengambil sebesar 10 mikroliter dari sampelnya. Lalu saya teteskan di objek gelasnya. Lalu akan saya tutup dengan menggunakan cover glass. Lalu saya akan menunggu selama 1 menit. Lalu setelah sudah ditunggu selama 1 menit, objek gelasnya akan saya letakkan di mikroskop. Lalu akan saya periksa per lapang pandang dengan pembesaran 100 kali, lalu akan saya naikkan menjadi 200 kali dan akan menjadi 400 kali. Lalu di sini dalam pemeriksaan motilitas,
saya akan melihat bagaimana pergerakan dari sperma. Ada 3 pergerakan yang akan saya lihat, apakah sperma itu progresif, apakah dia non progresif, atau dia imotil. Untuk nilai normalnya sendiri, ya untuk sperma yang progresif dan sperma yang non progresif itu harus di atas 50%. Selain itu, setelah melihat motilitas dari sperma, kita juga bisa mengecek aglutinasi dari sperma. Aglutinasi itu jadi spermanya dia melekat satu sama lain baik di bagian kepalanya atau di bagian dari badan dari ekor dari sperma. Lalu di sini untuk normalnya, untuk sperma seharusnya jika ada aglutinasi itu kurang dari 5 sperma di satu kumpulan sperma. Di sini kita harus mencatat rata-rata persentase spermatozoa yang berlekatan. Jika pada pemeriksaan motilitas untuk sperma yang progresif berjumlah kurang dari 40% atau sperma yang imotil berjumlah lebih dari 40%, maka kita bisa memeriksa viabilitas dari sperma. Menggunakan objek gelas yang baru, lalu saya akan kembali mengambil sampel dari semennya. Setelah itu akan saya beri pewarnaan eosin dan akan saya tutup dengan cover glass. Di sini kita akan memeriksa dari 200 sperma seberapa sperma yang masih hidup. Untuk sperma yang masih hidup sendiri, jika diberikan pewarnaan dengan eosin, dia warnanya akan tetap berwarna putih. Namun jika misalnya dia sudah viabilitasnya rendah, maka dia akan berwarna kemerahan. Di sini dari 200 sperma, jika nilai normalnya itu, jika dia dikatakan viable, jika nilai normalnya menurut WHO di bawah 58%, atau jika menurut Persandi 2015 di bawah 70%. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan morfologi dari sperma. Di sini dengan menggunakan objek gelas yang baru, saya akan kembali mengambil sampel semennya, lalu akan saya teteskan. Lalu saya akan melakukan pewarnaan kepada sampelnya dengan menggunakan pewarna safranin kristal violet. Lalu akan kembali saya tutup dengan cover glass. Lalu di sini saya akan melihat morfologi dari spermanya. Saya lihat dari setiap strukturnya, dari kepalanya sampai ekornya, apakah normal atau tidak. Lalu diperiksa dari 200 sampai 400 sperma. Untuk yang normalnya sendiri ada di angka 4%. Selain memeriksa morfologi dari sperma, saya juga akan memeriksa apakah adanya sel-sel lain seperti leukosit. Untuk leukosit sendiri normalnya terdapat 1 juta per mililiter, di bawah 1 juta per mililiter. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan konsentrasi atau hitung sperma. Di sini untuk spermanya sendiri sebelumnya dilarutkan terlebih dahulu pada larutan formalin bikarbonat supaya spermanya tidak bergerak dan lebih mudah dihitung. Lalu setelah larutan spermanya sudah dilarutkan, siapkan kamar hitung Neubauer. Lalu di sini saya akan meneteskan dari larutan semen yang sudah diencerkan ke kamar hitungnya, lalu ditunggu selama 4 menit. Setelah ditunggu selama 4 menit, lalu dihitung spermanya di dalam 4 kotak sudut 4 square mm dengan pembesaran objektif rendah yaitu 40 kali. Lalu dalam menghitung spermanya, jangan lupa yang dihitung itu sperma yang memiliki morfologi yang lengkap dari kepala sampai ekornya dan tidak ada kelainan. Lalu untuk normalnya sendiri, menghitung sperma itu untuk normalnya dia sebesar 15 juta per mililiter. Untuk menghitungnya sendiri sebenarnya prinsipnya sama seperti menghitung leukosit dengan menggunakan kamar hitung Neubauer. Untuk interpretasi dari pemeriksaan mikroskopik bisa berupa normospermia, oligospermia, polispermia, atau azospermia. Untuk motilitas di bawah 50% itu berhubungan dengan peningkatan resiko infertilitas dari pasien. Lalu jika terdapat aglutinasi bisa menunjukkan terdapat
beberapa kausa imunologik pada infertilitas dari pasien. Untuk morfologinya sendiri bisa dinyatakan dengan morfologi normal, imatur, atau abnormal. Setelah melakukan pemeriksaan semen, jangan lupa untuk melakukan cuci tangan prosedural dan melaporkan interpretasinya kepada pasien. Sekian video BCS untuk kali ini, dan terima kasih.